Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini bagi yang meyakini jatuhnya 1 Syawal pada hari Jumat, maka ini adalah tarawih yang terakhir. Namun kalau ada yang meyakini bahwa 1 Syawal jatuhnya pada hari Sabtu, maka ini adalah tarawih malam yang ke-29. Bagi yang meyakini 1 Syawal Jumat dan Sabtu tidak berubah, bahwasanya malam hari ini tetap malam yang ke-29 sama. Namun di dalam fenomena perbedaan saat ini, marilah kita kembali kepada diri kita untuk menjaga diri kita, bagaimana kita bersikap di dalam terjadinya perbedaan paham, pendapat dan sebagainya. Jangan ketika kita bertemu dengan suatu perbedaan membuat diri kita atau sikap hukum kita membuat diri kita tentunya membawa kepada jurang. Yang saya maksud, ketika kita berkeyakinan 1 Syawal hari Jumat, maka kita akan mencela yang hari Sabtu. Dan yang berkeyakinan hari Sabtu 1 Syawal, ia mencela kepada yang hari Jumat dengan dasar, dengan dalil yang masing-masing argumennya merasa kuat. Ini kan perbedaannya cuma 1 hari. Buat apa kita meributkan yang 1 hari lalu merusak puasa kita 29 hari, merusak tarawih kita selama 29 malam. Bukankah ini anzalna disebut di dalam ayat yang ditanyakan, yaitu Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam, apa itu qadar? Maka dari dasar itulah kita dapat mengetahui antara siang dan malam mana yang lebih dulu dicipta. Maka malam lebih dulu. Bahwasanya penciptaan itu adanya karena adanya kegelapan. Jadi kita ini ketika memang berasal dari yang gelap, itu diberikan cahaya atau diberikan nur, untuk diberikan yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Makanya Allah itu turun dengan ilmunya, memberikan dengan ilmunya. Ini bagi sebahagian yang berpendapat bahwa wahwa ma'akum, bahwa aku bersama kamu itu diartikan dengan Allah itu bersama kita dengan ilmunya. Kemudian fenomena lagi yang kita hadapi, yang meyakini 1 Syawal hari Jumat, maka ada beberapa hadis, ada beberapa keterangan lagi. Nah, ini menjadi fenomena lagi. Tidak ada 2 hari raya dalam 1 hari. Artinya hari raya itu jatuhnya pada hari Jumat, maka Jumat itu disebut dengan Aidul Muslimin. Maka salat Jumatnya bergeser hukumnya, bukan bergeser hukumnya. Tidak bergeser hukumnya. Kenapa? Karena 2 hari raya bertemu di 1 hari,
maka kita mengambil yang satu, yang sekalinya, maka yang berikutnya sudah masuk di situ. Sama halnya ketika kita di dalam perjalanan, sholat zuhur itu 4 rakaat wajib, sholat asar 4 rakaat wajib. Tapi ketika kita musafir, bukankah kita kerjakan dalam satu waktu dengan rakaat yang tetap? Kalau kita menggali zuhur 4 rakaat, kemudian kita di dalam perjalanan sehingga kita mengqashar jamaah, jumlahnya berapa? 4 rakaat, sudah termuat atau termaktub zuhur dan asar. Mengapa kita merumuskan perbedaan? Semua berargumen dengan dalil yang merasa kuat masing-masing. Maka kita mengikuti siapa? Kita akan mengikuti bagaimana sejarah Ramadan ini di zaman Nabi. Ada beberapa dalil baik dari hadis Abu Daud, kemudian Bukhari yang dikumpulkan itu bahwasanya di zaman Nabi itu ada seseorang yang berani menyatakan melihat hilal, kemudian dibawa ke hadapan Nabi, kemudian disumpah oleh Nabi, kamu berani bersaksi siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau. Itu disumpah. Ketika ia berani kemudian disumpah, maka Nabi menyerukan kepada kaum muslimin untuk berpuasa, untuk berpuasa dan berbuka melihat hilal. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang ini, yang berani menyatakan melihat hilal itu tidak satu orang, banyak orangnya, kelompok, kemudian ormas melaporkan kepada pemerintah. Sekarang terjadilah begini. Akhirnya menunggu putusan pemerintah. Nah, jadi umat ini bingung mana yang mana. Kemudian kalau ada seorang ustaz yang memblokir, yang mengajak dengan cara memblokir, harus mengikuti hari Sabtu, jangan mau mengikuti yang hari Jumat, atau harus mengikuti yang hari Jumat, jangan mau mengikuti yang hari Sabtu. Umat kita sekarang itu cerdas. Jangankan masalah hari raya, justru yang lebih cerdas itu setelah kita evaluasi, setelah kita perhatikan umat kalangan di bawah ulama yang cerdas sekarang. Saat ini yang bertengkar para ulama, para ustaz, bertengkar tentang dalil, bertengkar tentang perbedaan paham mereka, yang muncul celah, yang muncul caci dan memaki. Sementara umatnya banyak yang tersenyum. Semisal ada yang berbeda pendapat tentang kunut, ketika ia ikut sholat subuh, dia tidak melaksanakan kunut, ia ikut. Ketika ia mengikuti sholat subuh yang berkunut, ia ikut. Bukankah para ulama sendiri yang mengajarkan, yang menceritakan bagaimana kejadian 4 mazhab? Justru yang mengikuti adalah para umat yang mengikuti. Tapi ulamanya yang menyerukan itu sampai saat ini masih berdebat, masih mengemukakan argumen yang menimbulkan kebingungan bagi para umat. Inilah bentuk ketenangan kita. Maka kita keluar dari fitnah. Ternyata banyak hal di dunia ini yang bisa menipu kita. Kita tertipu dengan hukum, bukan hukum yang menipu, tapi sikap hukum kita ini tertipu dengan hukum kita sendiri. Maka hati-hati ketika kita berhadapan dengan beberapa perbedaan. Ini hanya 2 perbedaan. Bayangkan kalau 73 firqah masing-masing berargumen pada cukup harinya. Ini hanya
hanya 2 firqah yang berbeda, Jumat dan Sabtu. Bayangkan kalau yang berbeda 73 firqah, mana harinya lagi? Kalau ada pertemuan Ramadan akhirnya. Bagaimana umat kalau setiap ormas besar menentukan masing-masing apa yang terjadi di muka bumi ini? Tapi kita tidak melihat akan perbedaan itu, karena perbedaan itulah yang menguji keimanan kita. Bukankah kita Ramadan 1 bulan full menggunakan iman dan ikhlas? Kenapa di akhir Ramadan rasa ada ikhlas lagi? Kenapa? Karena puasanya ada cukup dia 30. Karena tidak sependapat, akhirnya rusak yang sebulanan. Kita akan mempermasalahkan mana yang kita yakini. Seorang Arab Badai saja ketika disumpah Nabi mengikuti. Anggap aja Nabi ulul amri Nabi mengikuti. Jadi apa yang kita ikuti sikap hukum kita sekarang? Mana yang kita yakini itu ambil, amalkan. Setiap sikap hukum, baik yang benar pengambilannya maupun yang salah, sama aja pada dosa. Yang benar akan dihisab, yang salah akan dihisab, semuanya akan dihisab. Tidak ada yang pada dihisab. Bahkan kita yang ributkan, yang Jumat berhari raya akan dihisab nanti. Yang Sabtu berhari raya akan dihisab. Apa yang dipermasalahkan dari perbedaan itu? Tidak ada sama-sama orang-orang yang akan menghadapi hisab. Maka perbedaan ini kita tidak melihat ormas yang menentukan. Apabila kita melihat kepada ormas yang menentukan, itu munculnya ego, munculnya kebencian, munculnya celah. Disinilah menentukan Allah mengadakan perbedaan itu. Jangankan penentuan hari, penciptaan manusia saja berbangsa-bangsa. Pada satu bangsa, tidak 2 bangsa. Kenapa diciptakan Allah berbangsa-bangsa? Karena untuk mengenal diri. Kalau satu bangsa aja tidak akan bisa mengenal diri, karena sama semuanya. Supaya mengenal. Jadi perbedaan itu tidak kita sikapi dengan celaan. Berarti perbedaan Allah adakan untuk apa? Untuk menuju keselamatan. Bukan perbedaan untuk menuju kepada suatu kesengsaraan nantinya. Perbedaan itu diadakan untuk menuju keselamatan. Seperti apa? Kenapa maka dikatakan perbedaan itu untuk menuju keselamatan? Kenapa? Karena sikap hukum dari sikap hukum kita, keimanan kita, kemudian keikhlasan kita. Kita menjalani yang semisal hari Jumat, tetap kita dengan iman dan ikhlas. Seumpama menjalani hari Sabtu, tetap menjalani dengan iman dan ikhlas. Ia tidak memandang kepada yang hari Jumat. Yang menjalani yang hari Jumat, ia laksanakan dengan iman dan ikhlas. Ia tidak memandang kepada yang hari Sabtu. Selamat. Jadi kalau seluruh Indonesia 50% saling berdebat, saling mencela, juga bayangkan nantinya. Ini hari Jumat berangkat ke lapangan, sementara yang lain sedang berpuasa. Di dalam puasanya ia sibukkan mencela orang yang berhari raya. Itu terjadi nantinya. Oh, dengan dalil, dengan argumen. Argumen itu adalah tipuan. Ketika yang menguatkan argumen, maka ia sudah lupa akan peringatan dari Allah. Wala tuzzaku anfusakum. Jangan merasa benar.
Jadi kita pegang itu. Dan kalaupun nanti yang berkeyakinan hari Jumat dia menuju masjid, dia menuju lapangan untuk sholat Id, dia banyak melewati orang-orang yang berpuasa, tapi yang mencela kepada orang yang berpuasa hari itu. Apa yang terjadi? Yang puasa mencela kepada yang mengerjakan sholat Id, yang menuju kepada sholat Id mencela kepada yang berpuasa. Apa hasilnya keduanya? Tidak ada perbedaan. Inilah ketika perbedaan terjadi hanya menguji keimanan kita, hanya menguji diri kita, diri yang sebenarnya diri. Maka jadikan perbedaan itu adalah melatih apakah kita ini bisa ikhlas, apakah kita tetap bertahan dengan keimanan kita. Itu namanya perbedaan menjadi rahmat. Kenapa? Karena rahmat adalah pengampunan. Ketika seseorang, bukan seseorang lagi, anggap aja seluruh semesta sekalian alam ini berbuat kesalahan sebesar apapun, Allah sudah nyatakan rahmatku lebih luas. Seluas apa alam semesta ini, rahmat Allah lebih luas lagi. Maka ketika kita meyakini hari Jumat dianggap salah, rahmatku lebih luas daripada hari Jumat. Jumat itu cuma sehari. Rahmatku itu sejak semesta alam diciptakan sampai nantinya alam dibinasakan. Rahmatku lebih luas, bahkan sampai menuju Shiratal Mustaqim, atau sampai menuju anggap aja masuk neraka. Sampai menuju ke neraka rahmat Allah itu masih ada. Dari mana dasarnya? Bukankah Nabi kita nanti berdiri di sebelah kiri mimbar di atas? Ketika umat Nabi Muhammad menuju kepada neraka, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah memohon dengan syafaatnya agar umatnya ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah ini bentuk daripada rahmat Allah? Apa yang harus kita ributkan? Kenapa kita tidak melihat ke belakang? Lebih dalam kita lihat dari perbedaan ini, lihatlah Allah, lihat zatnya, lihat yang mengadakan perbedaan ini. Allah mengadakan perbedaan, sudah Allah siapkan pengampunannya. Sebelum ada perbedaan, Allah sudah menyiapkan pengampunan. Untuk apa lagi kita harus berdebat? Yang mau hari Sabtu silakan dengan keyakinannya laksanakan. Yang mau hari Jumat dengan keyakinannya silakan laksanakan betul-betul dengan iman dan ikhlas. Jangan terpaksa. Kemarinnya aku keturunan Muhammadiyah, aku harus Jumat, itu kan terpaksa. Keturunan NU, keluarga aku NU saudara. Biar aja sudah aku mengikuti yang hari Jumat, seandainya Sabtunya hanya kurang sehari puasa, bayar aja fidyah kena aku, gampang aja. Itu dalam. Bolehkah itu? Itu adalah bicara tentang hukum. Maka kita melaksanakan hukum dengan ragu-ragu. Bila ragu-ragu, maka ambil kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran? Kembalilah kepada Al-Quran. Bagaimana tentang puasa, bagaimana orang yang tidak, bagaimana cara membayar fidyah. Tidak ada kesulitan bagi kita. Sementara pemerintah berdebat, ormas-ormas berdebat, yang kita pikirkan itu jangan pemerintahnya. Yang kita pikirkan itu, yang kita lihat itu bukan yang memutus